Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Linguistik. Kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai fonetik. Ini adalah materi lanjutan dari minggu kemarin ya. Jika kemarin itu saya membahas tentang transkripsi fonetik, proses fonetik. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang proses pembunyian bahasa, jenis-jenis bunyi bahasa, bunyi suprasegmental, dan silabel. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proses pembunyian bahasa. Proses pembunyian bahasa itu terjadinya bunyi bahasa bermula dari gerakan otot perut yang menekan paru-paru dan mengakibatkan udara yang ada di rongga paru-paru itu terdesak untuk keluar. Untuk proses pembunyian bahasa ini tentu saja dibantu oleh alat ucap manusia. Nah, untuk alat ucap di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada badan yang meliputi paru-paru dan diafragma. Kemudian ada tenggorokan yang meliputi laring, pita suara, dan glotis. Kemudian ada kepala, itu meliputi mulut, hidung, lidah, dan bibir. Baik, kemudian ada jenis-jenis bunyi bahasa. Untuk jenis-jenis bunyi bahasa ini yaitu alat ucap yang berbeda dengan alat bicara ya teman-teman ya. Alat ucap yang umumnya dijumpai pada bagian mulut, sedangkan untuk alat bicara itu meliputi 2/3 bagian tubuh seperti sekat rongga dada, sekat rongga perut, paru-paru, tenggorokan, mulut, mata, dan telinga. Untuk alat ucap itu terdapat di bagian mulut yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Di sini terbagi menjadi tiga jenis ya, atau 3 bagian untuk jenis-jenis bunyi bahasa. Yang pertama itu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk itu terbagi lagi nih menjadi vokal. Vokal itu terjadi tanpa hambatan ya teman-teman ya. Contohnya saja huruf A, I, U, E, O. Nah, itu huruf vokal. Ketika kita menyebutkannya itu tanpa hambatan. Kemudian ada konsonan. Nah, sedangkan konsonan itu ada hambatannya seperti B, C, D, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua itu berdasarkan getaran pita suara, yaitu terdapat lagi nih jadi 2, yang ada suaranya dan tidak ada suaranya. Nah, mengapa ketika kita berbicara itu atau mengatakan huruf itu ada suaranya, itu karena pita suara kita bergetar ya teman-temannya. Nah, contoh di dalam huruf itu seperti B, D, dan G. Nah, untuk yang tak bersuara itu adalah terjadi ketika ini pita suara kita itu tidak bergetar, itu tidak akan menyebabkan atau tidak akan mengeluarkan namanya itu suara seperti P, T, dan K. Untuk jenis lainnya itu seperti desahan, suara, sengau, atau juga yang disebut dengan nasal. Kemudian ada bunyi suprasegmental. Apa itu bunyi suprasegmental? Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi bahasa. Nah, di dalam bunyi suprasegmental ini terdapat panjang, nada, tekanan, dan jeda. Lalu yang terakhir ada silabel atau yang biasa kita sebut dengan suku kata. Nah, suku kata di sini adalah satuan ritmik terkecil dari vokal dan satu atau lebih dari konsonan. Sebuah suku kata yang memiliki puncak atau suara yang jatuh pada vokal. Nah, di sini bisa kita lihat penyukuannya ada berdasarkan hembusan nafas ya. Contohnya saja ja,
lan. Lalu untuk contoh untuk penyusunan berikutnya yaitu pemenggalan kata. Di sini berupa aturan pemisahan huruf seperti F, K, V, dan lain-lain. Lalu kemudian ada peran silabel. Nah, apa aja tuh peran silabel? Di sini peran silabel itu sebagai dasar pembentukan bunyi, lalu yang kedua itu untuk mengatur ritme bicara, yang keempat untuk menentukan tekanan, dan yang terakhir ada untuk mempermudah pelafalan dan pemahaman. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.